Halo, kembali bersama channel berfisker.com ya dengan Kak Wawan di sini yang senantiasa hadir ya. Oke, kita lanjutkan ini masih tentang UTS ya tahun lalu ya di Fisika Dasar 1B ITB ya. Oke, nomor 4 ini tentang usaha dan energi. Jadi nanti teman-teman jika masuk ke nomor 4 di Fisika Dasar 1B ITB akan eh, masuk ya ke materi usaha dan energi. Kita baca dulu soalnya ya. Sebuah balok bermassa 2 kilo berada di dasar sebuah bidang miring. Nah, ini baloknya ada di sini di bawah ya. Dengan sudut kemiringan alfanya 45 derajat. Koefisien gesek statis dan kinetiknya ya antara balok dan bidang miring adalah 0,7 dan 0,5 katanya. Kemudian balok diberikan laju awal sebesar V0 6 meter per sekon dan mulai bergerak naik ya sepanjang bidang miring. Kemudian berhenti setelah sampai pada ketinggian H. Jadi pada ketinggian H dia berhenti ya sesaat ya di situ. Percepatan gravitasinya 10 ya. Tinjau balok sebagai partikel. Nah, ini baloknya tidak punya dimensi. Makanya disebut sebuah partikel ya. Oke, tentukan nilai H ya, nilai H ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan langsung jawab ya untuk nomor ini ya. Oke, jawab teman-teman ya. Oke, nomor A ya, nomor 4. Oke. Jawab nomor A-nya berarti ini berkaitan dengan usaha umum ya, usaha umum ya. Akan saya tulis prinsip usaha umum. W eksternal ya sama dengan perubahan energi mekanik ya ditambah usaha oleh gaya gesek atau usaha oleh panas ya. Biasa ini rumus di Halliday seperti ini ya. Nah, karena tidak ada dorongan dari luar atau gaya eksternalnya tidak ada, berarti ya nol sama dengan energi final dikurangi energi awal ya. Nah, ditambah μK dikali mg. Oke, W gesek. Oke, W geseknya berarti μK kan? W geseknya gesek kinetis kan? Gesek berarti μK dikali G normal gitu kan? Dikali S. Ini kan gaya gesek. Ini kan gaya gesek. F gesek. Berarti μK dikali mg cos theta dikali S. Nah, kenapa mg cos? Karena gaya normal ya. Kan ini nanti gaya normalnya ke sini, teman-teman. Ini adalah mg cos. Ingat-ingat ya. Nah, nanti ada mg sin. Nah, ini mg sin. Mg sin theta ya, yang ke arah vertikal bawah ya. Oke, ini kan sumbu Y, sumbu X seperti ini ya. Ini Y, ini X ya. Jadi karena arah vertikalnya tidak ada gerakan, berarti sigma FY-nya 0. Berarti sigma FY-nya 0, berarti cuma ada N sama dengan mg cos ya. Nah, ini ya. Nah, berarti yang ini, gen normalnya ya. Sip. Oke, nah berarti ini mg cos theta. Nah, S-nya kita lihat dari sudut segitiga itu. Sudut segitiga kan seperti ini. Ini H ya, ini S-nya. Berarti kalau sin theta, sin theta itu adalah H dibagi S. Nah, berarti kalau kita ingin S adalah H dibagi sin theta ya. Nah, berarti di sini mg S, mg cos kali S ya kan gaya kali lintasannya ya. Berarti ini energi mekanik awal sama dengan energi mekanik final ya ditambah μk dikali mg cos theta dikali S-nya jadi H dibagi sin sin theta ya. Nah, energi mekanik awalnya kan dia punya kecepatan, kelajuan. Berarti dia punya energi kinetik setengah mv awal kuadrat sama dengan ya energi mekanik finalnya ada energi gravitasi potensial karena ketinggian di H ya dan dia berhenti berarti ini MGH ya MGH ditambah μK MG nah cos sama sin oke jadi nggak apa-apa cos tetanya kan cos 45 setengah akar 2 ya setengah akar 2 H setengah akar 2 nah sin 45 ini coret jadi ini coret ya. Oke, ini lebih mudah. M-nya coret semua berarti setengah V-nya 6 kuadrat ya. M-nya coret jadi 10 H ya ditambah mu K-nya 0,5. 0,5. Nah, M-nya coret. Oke, dikali 10 ya dikali H. Nah, jadi kita nemu H-nya adalah sorry. Ini kan 5 5 tambah 10 15 H ya. 15 H sama dengan
Ini kan 6 bagi 2 3. 3 kali 6 18. Nah, berarti H-nya apa? H-nya adalah 18 per 15 atau 1,2 meter. Ini ya jawabannya ya. Nah, jadi pada ketinggian 1,2 meter, balok berhenti. Ya, oke. Pertanyaan kedua apa? Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dari mulai bergerak hingga sampai balok. Wah, kan udah kita jawab sebenarnya untuk nomor B mah. Usaha oleh gaya gesek itu kan tinggal mu K saja. Mu K dikali mg cos. Atau ini kan gaya normal. Ini jadi kan ini gaya gesek ya. Rumusnya gaya gesek. Ya. Gaya gesek kinetis. F gesek dikali ininya S-nya. Nah, S-nya. Berarti kan mu K dikali Mg dikali setengah akar 2 kan sin apa cos 45 kan dikali S. S-nya tadi apa? H per sin sin 45 gitu kan. Nah, sin 45 kan setengah akar 2. Jadi nanti mu K-nya 0,5 dikali 2 dikali 10 setengah akar 2 sama setengah akar 2 coret. Nah, jadi kali H-nya 1,2. Jadi berapa? 5 kali 2 10, 10 kali 1,2 12 Joule. Nah, ini teman-teman ya, usaha oleh gaya gesek. Nah, itu ya. Oke, nomor C-nya apa? Nah, nomor C-nya sebenarnya ini udah kita pernah bahas di sebelumnya ya. Di nomor sebelumnya nomor 2 ya. Setelah sampai pada ketinggian H, apakah balok diam atau turun? Nah, sebenarnya teman-teman hanya perlu ngecek saja ya. Nanti cara ngeceknya itu syarat benda diam gitu ya. Syarat benda diam, teman-teman harus ngecek bahwa F geseknya itu harus kurang sama dengan F gesek maksimum. Fs maksimum ya. Jadi F geseknya itu kita tinjau pada saat setimbang. Jadi F gesek ditinjau saat setimbang karena kita ingin tahu nanti gesekannya itu kan sebanding dengan gaya yang menariknya atau mendorong ya saat F gesek setimbang saat setimbang nah gitu ya. Nah berarti F gesek ditinjau ya. Nah berarti sigma Fx sama dengan 0. Nah yang ada arah sumbu X kan miring-miring nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah berarti ada Mg sin ya. Mg sin dengan F gesek sama dengan 0. Berarti F geseknya apa? Mg sin. Mg sin theta. Nah, M-nya kan 2 dikali 10 setengah akar 2 kan sin 45. Nah, berarti 5 kali 2 10 akar 2 Newton. Ya, ini adalah F geseknya. Nah, ini adalah F geseknya. Sedangkan Fs maksimum itu kan ada rumusnya. Gaya sorry mu s ya dikali gaya normal. Mu s-nya kan 0,7. Nah, gaya normalnya udah kita cari mg cos kan. Mg cos. Nah, berarti 0,7 dikali 2 dikali 10 kali setengah akar 2. Nah, 10 oke, 7 kali 2 14 bagi 2 7 akar 2. Gimana bandingannya gede mana? Nah, F geseknya lebih besar ini teman-teman. F geseknya lebih besar daripada Fs maksimum. Sedangkan syarat tadi apa? Ini syarat diam. Ini diam. Berarti kalau lebih besar berarti bukan diam. Berarti benda sudah bergerak kemana? Ya turun sesuai dengan arah yang mendorongnya. Yang menariknya kan M gesin. Nah, berarti benda akan turun. Benda akan turun. Oke, itu saja untuk pembahasan nomor 4 di UTS Fisika Dasar 1B tahun lalu, tahun kemarin, tahun 2022. Nah, di channel ini sangat lengkap, teman-teman. Nanti ke depannya kita akan upload solusi tutorial Matematika 1A, Matematika 1B, Fisika 1A, Fisika 1B. Lengkap, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang baru join, mohon dibantu ya untuk subscribe-nya dan like ya, komen kalau perlu biar channel ini berkembang dan maju ya. Untuk tujuan kita adalah mencerdaskan teman-teman TPB ITB ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di nomor 5 dan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.